Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani, NIM 289215035 dari Prodi Manajemen semester 1, mahasiswa Universitas Pancasakti Cikarang, mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Warman Marcel MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran 4P yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Yang ke-1, periode pengusulan Pancasila. Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. 3. Periode pengesahan Pancasila. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: 1. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga pengancam disintegrasi bangsa. 3.
Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambaran yang mencerminkan tentang terorisme. Pancasila disebut sebagai philosophische Grundlage atau dasar filsafat negara dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau philosophische Grundlage, nilai-nilai filosofil yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satrap Preja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Berikutnya, identitas nasional. Identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada identitas yang sifatnya personal atau pribadi. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Sebagai contoh, dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar dapat tersebut dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi berfungsi sebagai berikut. 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya. 3. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 4. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.